Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Atoila dari kelas 12 IPS A nomor absen 21, akan menjelaskan tentang ulangan lisan dan mempresentasikan tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Terlepas dari fungsi hukum itu tersendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan dengan syarat manusia yang harus melindungi kepentingan orang lain. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya perlindungan dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen yang terwujud apabila undang-undang akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Lanjut, yaitu nomor yang kedua, menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, beberapa di antaranya telah diatur dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pun dinilai sangat penting dan menjadi pondasi dasar dalam penunjang keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Sebab tanpa adanya perlindungan serta penegakan hukum, maka seluruh warga negara akan rentan mengalami pelanggaran hak asasi baik dari kalangan sesama masyarakat hingga pemerintah. Bahkan cita-cita dasar bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah tercapai apabila perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia tidak diupayakan. Lanjut dari soal yang ketiga, yaitu menjelaskan peran kepolisian, hakim, jaksa, advokat, dan KPK. Peran Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri yang sudah tertera pada pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyenaikan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. Yang ketujuh, mengadakan penggantian penyidikan. Yang kedelapan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kesembilan, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang ke-10, memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan peran hakim.
Hakim di sini adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil. Maka yang pada akhirnya akan merasakan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan dipudar. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan peran jaksa. Jadi, tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Sedangkan dalam perkara perdata, jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang peran atau tugas dari advokat. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan memajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan peran dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK. Tujuannya dibentuk adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Selain memiliki tugas atau peran kewenangan, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Itu tadi jawaban dari nomor 3. Setelah ini kita lanjut ke soal 4. Soal 4 yaitu mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang pertama, dalam kehidupan lingkungan keluarga. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Yang kedua, yaitu dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan lainnya. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak boleh mencontek ketika ulangan. Yang keempat, memperhatikan penjelasan guru. Yang kelima, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Yang ketiga, yaitu dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, bertugas beronda. Yang ketiga, yaitu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang keempat, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Yang keenam, membayar iuran warga. Yang kelima,
yaitu dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Yang kedua, memiliki KTP. Yang ketiga, memiliki SIM. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Yang kelima, membayar pajak. Dan yang keenam, membayar retribusi. Sekian penjelasan dari jawaban kami, yaitu dari Muhammad Rizky Atoila, nomor absen 21 dari kelas 12 IPS A. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau kesalahan kata dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.